Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا
la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Dua Kalimah Syahadat, berarti masjid inilah masuk Islam ya, lah Dua Kalimah Syahadat ya, beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah mempersiapkan, merencanakan hingga melaksanakan program dakwah keliling TPRI yang hari ini alhamdulillah mampir di Masjid Dua Kalimah Syahadat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dari majelis-majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena terlalu banyak ini, kalau nak disebut kegalo kagak kepanjangan, tidak jadi ceramah. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan, kagak ada yang merajuk ya. Pokoknya semua ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berkesempatan hadir pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan anak-anak yatim ya, yang di belakang kita ini. Anak-anak TK TPA sini dari Masjid Dua Kalimah Syahadat yang hadir di belakang kita, insyaallah akan menjadi generasi penerus di negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tema kita hari ini dengan tema yang luar biasa, yaitu tema tentang pentingnya sholat. Tadi ayatnya juga sudah dibacakan, dan memang bulan ini bulan berkenaan dengan turunnya perintah sholat. Yaitu ada satu malam yang disebut tadi di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Tadi Qari'ah kita sudah bacakan dengan suara yang sangat merdu, Masya Allah ya, membacakan ayat peristiwa turunnya perintah solat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang perintah solat ini perintah yang luar biasa Bu. Jadi sesuai dengan judul bahwa solat itu penting. Di mana kita nak melihat pentingnya solat ini, perhatikan perintah haji. Malaikat Jibril bawa firman dari Allah sampai ke sama Rasulullah. Atimul hajja wal umrata lillah. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu perintah malaikat Jibril bawa firman dari Allah disampaikan dengan Rasulullah. Perintah baca Quran. Jibril bawa firman dari Allah sampai ke Rasulullah. Perintah zakat. Jibril bawa firman dari Allah sampai ke dengan Rasulullah. Tapi perhatikan perintah solat. Malaikat Jibril turun ke bawah, Rasulullah disuruh naik ke pucuk. Dari sini kita sudah tahu bahwa perintah solat ini perintah yang luar biasa.
Perintah yang sangat penting. Kenapa Allah tidak mau mewakilkan perintah solat ini diberikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan dengan kekasihnya Muhammad. Tetapi Allah minta Rasulullah langsung dijemput spesial pakai buruk, dibawa terbang menuju Sidratul Muntaha. Buruk itu bu, wah bangsa turun ke sini, tidak naik travel lagi bu rasaku. Buruk itu sekali ngepak sejauh mana mata memandang pak. Jadi kalau dia ngepak di sini sekali ngepak Prabu Muli, ngepak lagi Muara Enim. Ya, makanya aku tidak naik travel lagi, kamu tadi naik buruk baik ya. Cuman payah kalau ibu-ibu naik buruk, kapan sekali dia ngepak ibu terbang melayang ya. Karena buruk ini binatang liar bu. Buruk ini baru ditunggangi oleh Rasulullah lah jadi jinak. Buruk ini liarnya bukan main. Tapi begitu Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah naik di pojok punggungnya, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekali ngepak nyampe ke Masjidil Aqsa bu. Dari Masjidil Aqsa naik ke pojok ke Sidratul Muntaha. Panjang cerita ini sebenarnya ya. Itu bukan naik-naik bu. Kalau kita dengar cerita orang Isra Mi'raj, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha. Tidak segampang itu. Naik ke pojok itu ngelewati langit pertama, ngelewati langit kedua. Ibu tahu dalam hadis dijelaskan ketika malaikat Jibril membawa buruk ini, di atasnya ada Rasulullah SAW, baru masuk di langit pertama, penjaga langit sudah nanya, man anta? Yang datang nih malaikat Jibril, lagi ditanya, siapa kau ini? Ana Jibril. Man ma'aka? Siapa sama kau? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Istamir. Baru dibuka bu pintu langit. Malaikat Jibril, apalagi ibu? Malaikat Jibril ini bu, ngawak Rasulullah pakai buruk, lagi ditanya, apalagi bapak? Apalagi kita pak, malaikat Jibril lagi ditanya. Itu pertanyaan ditanya di setiap pintu langit 1, pintu langit 2, sampai pintu langit ke-7. Dan di setiap pintu langit itu bu, pak, di situ ada penjaganya dan ada nabi-nabi Allah yang sudah menunggu Rasulullah SAW. Jadi perintah solat ini memang perintah yang luar biasa bu. Sampai-sampai kedudukan solat ini ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin ahabu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, solat tepat pada waktunya. Yang galak nunda-nunda solat ini kan ibu kan? Enggak, bukan ibu sini, ibu sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nyuci masih nyuci, yang ngosok masih ngosok, yang masak masih masak, yang ngasuh cucu masih ngasuh cucu. Padahal kalau sudah azan, masakannya tinggal ke dulu. Datang temui Allah dulu. Yang nyuci berhenti dulu nyucinya, temui Allah dulu. Yang lagi ngendong cucung, lepas ke dulu gendongannya. Nyampak cucungnya lagi. Maksudnya itu taruh ke dulu. Taruh ke dulu, semayang, sholat dulu. Datang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau tidak ada panggilan yang lebih penting kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Lahum mulkus samawati wal ar, yang punya langit dan yang punya bumi ini. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Makanya ana dinasihati guru ana yang sampai saat ini ana pegang, ya, sederhana saja. Kalau hidup ini nak benar, benari sholat. Tidak kata guru ana ngomong, kalau hidup ini nak lemak, benari sholat. Kalau sholat kita bagus, mesti kehidupan kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar bu hidup kita murad marid. Sholat subuh lah 5:30. Sholat zuhur 5:30. Sholat asar 5:30. Sholat maghrib jam 7 lewat. Sholat isya 9:30. Mak mana hidup nak lemak, mak mana hidup nak senang. Wong yang manggil Allah yang punya langit dengan buminya ini kita cuekkan. Yang manggil Allah lahu mulkus samawati wal ar, yang punya langit dan yang punya bumi ini kita cuekkan. Contoh tadi nih 12 lewat 20 misalnya, azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu masih dengan gawe ibu. Sholat dah ibu zuhur, sholat. Tapi jam berapa sholatnya? Jam 2, 2:30. Kan ibu lagi masak tadi kan? Aja nanggung Ustaz. Ya sudah taruhlah, selesai kelah dulu numis. Sudah. Sambal lah sudah tanggung di peri, masuk ke sambal pula.
Sudah selesai numis sambal, apa langsung sholat? Belum, nyicip dulu. Ngembek nasi sepiring campur sambal, ada tersender, tertidur. Habis selesai makan, nguling dulu. Jam berapa sholat zuhur? 2:30. Allah manggil jam berapa? 12:20. Wajar kalau hidup kita susah. Berdoalah kita minta dengan Allah, bukan tidak kabul, kabul tapi kaget. Ibu kan berdoa nih, ya Allah sakitnya ya Allah sembuhkanlah. Sembuh dah sakitnya? Tidak Ustaz, sembuh. Cuman kata Allah, kaget bu, ibu kan lambat kalau dipanggil sholat kan. Ibu kan kalau kepanggil jam 12:20, ibu kan baru datang 2:30. Kaget kali ibu nak sembuh 2:30 baik kata Allah. Tapi kita tidak sadar bu. Kita tidak sadar. Kalau tema hari ini ibu jadikan di dalam diri ibu bahwa sholat itu penting, selesai. Berarti tidak ada gawe yang lebih penting daripada sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dengan manusia ini kecuali untuk nyembahku. Tak kata gawe lain bu. Nak lagi begawe apa be? Tinggalkan. Wong kita baik dipanggil majikan kita tinggalkan. Ya tak? Pembantu kamu nih lagi ada gawe lain. Bos manggil. Mina. Mina. Tinggalkannya tak gawenya tuh. Iyanya. Iyanya. Coba Mina. Cak idak be dia. Mina, kaget dulu bu, aku banyak gawe. Mina melawan gawe. Besok Mina kena mutasi langsung, jangan main-main. Ngapo dipanggil bos, tidak nurut. Dipanggil bos, tidak denger. Dipanggil bos, tidak datang. Kamu tuh bayang tak Allah manggil kamu bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nama ibu tuh Maryam, Maryam sholat. Ada sini Maryam. Betty sholat Betty. Nelly, ada Nelly sini. Nenek lincah. Nelly sholat Nelly sholat. Lah kita dipanggil sama Allah kita diem baik bu. Kita dipanggil sama Allah kita caidak baik. Masya Allah, apalah jadinya bu hidup kita. Makanya maaf, itulah hidup kita ini berantakan bu. Tidak senang-senang, masalah banyak, urusan tak sudah-sudah, utang tak lunas-lunas. Ngapo kita dipanggil oleh Allah, tidak galak datang hadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu perintah salat akan diberikan kepada Rasulullah, malaikat Jibril turun, panggil Rasulullah ya Muhammad, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Uji Rasulullah, kaget dulu ya Jibril, aku nak siap-siap dulu. Kaget dulu Jibril, aku nak ini. Dah usah ya Muhammad, kita sudah ditunggu. Berarti panggilan perintah sholat itu tidak ada kata tunggu. Kalau sudah Allahu Akbar, tinggalkan segala gawe. Berangkat menuju masjid bu. Makanya bapak, masjid ini pak berat pak ke masjid ini. Berat, banyak wong tetangga sebelah masjid beda tegangkah kakinya ke masjid ini. Kalau ke masjid ini mudah, harusnya tetangga-tetangga masjid sudah ngisi masjid galau pak, penuh galau masjid ini. Tapi kalau nak masuk ke masjid ini berat, makanya susah pak, berat. Apalagi masjid banyak tiang ini. Oh, ujiannya besar nian. Ngapa kadang banyaklah tiang daripada jamaahnya. Ini yang tiangnya ada 10, jamaahnya cuma 5, ya dah. Jadilah sama tiang 15 jadi ya dah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salat adalah perintah yang sangat penting dan tidak ada kata menunggu ketika panggilan Allah itu datang. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Bagaimana ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Pertama, bahwa perintah sholat itu adalah penting. Tadi saya sudah sampaikan dalilnya. Bagaimana untuk perintah sholat? Baginda Rasul langsung dipanggil oleh Allah menuju Sidratul Muntaha. Allah tidak ingin mewakilkan perintah sholat itu kepada malaikat Jibril, tapi Allah ingin undang langsung kekasihnya Muhammad bin Abdullah untuk menghadap beliau langsung ke Sidratul Muntaha. Makanya wajar Rasul ngomong, awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Fa inna sunnah kullu wa in fasadat sairu kullu.
Solat ini Bu sebagai metal detektor. Kalau bahasa aku kalau ngomong tuh sebagai sensor. Ibu kalau masuk bandara, ya, ada yang sudah pernah ke bandara nih? Ya, sudah kalau Ada yang belum naik pesawat? Ada yang belum naik pesawat Bu? Sudah kalau Ya ada baik Bu yang belum pernah naik pesawat tuh, dah. Iya geger ada Bu wong yang nak naik pesawat tuh ada kami galak pergi umroh tuh ada nenek-nenek ustad kaget kalau di pucuk pesawat kami nak kencing cak mano. Lah aja ku ngapo nek di pesawat tuh ada WC-nya. Buah do ustad aku takut get tepi kencing nampak ke bawah ujungnya. Jadi tidak pernah naik pesawat tadi ya. Dah. Ibu kalau ke bandara kalau nak naik pesawat kan ibu melewati ada cak rumah itu, ya. Waktu ibu masuk kalau dia bunyi wing 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 disuruh mundur tak ibu? Suruh mundur tak? Mundur, mundur. Berarti tidak beres ibu nih, tidak beres. Ya. Mundur, mundur. Berarti ada barang logam yang ibu bawa. Periksa dulu. Oh jam, lepas ke jamnya. Ibu lewat lagi metal detektor itu, masih dia bunyi. Wing, wing, wing. Sudah boleh belum ibu jalan terus? Mundur dulu, mundur. Apa? Katik lagi Pak, coba cari dulu. Oh ada duit logam. Dia tak baca Bu, ada logam dikit, baik bunyi. Jangan main-main kamu di bandara tuh. Begitu ibu lewat lagi, wing-wing bunyi lagi. Apa lagi ini? Makanya aku kalau berangkat Bu, aku males pakai jam, pakai cincin. Nak dilepas-lepas di bandara tuh. Lesu gitu. Ya? Wing-wing-wing, apa lagi? Jam sudah, duit sudah. Kalau ada kunci sudah, katik lagi, mundur lagi. Begitu maju, masih bunyi, wing-wing. Sampai tak bunyi lagi, baru bisa ibu lewat. Selagi dia masih bunyi, apa merah-merah itu, sinyalnya itu, belum boleh ibu melanjutkan perjalanan. Disuruh mundur Bu. Wing-wing, apa dia lagi Pak, dah katik. Astagfirullahaladzim. Becari-becari, berkerebek-kerebek. Rupanya barang dalamnya maki peniti. Ya salah. Wah hati-hati Bu, kalau maki peniti, lewat itu bunyi dia. Jangan main kamu. Ibu-ibu kan galak sambung pakai peniti kamu tuh kan. Iya. Salat macam itu Bu. Awalu ma yusabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Fa inna sunnah kulluhu wa in fasadat sa'iru kulluhu. Amal ibadah kamu yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Maaf Bu. Ibu zakatnya rajin, sedekah tak kacek ngomong kenyo lagi, tiap tahun pergi haji, bolak-balik umroh, tapi ibu tak semayang, tapi ibu tidak solat, fasadat sa'iru kulluhu. Seluruh amal ibadah yang lain itu dihitung rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti solat ini metal detektor Bu, ukuran pertama. Kalau solatnya ini bagus, sensornya ini lewat, lancar ibu. Zakat diperiksa, haji diperiksa, segala diperiksa. Tapi kalau di bab solat ibu sudah rusak, selesai. Mangko jangan main-main kalau sudah perkara solat ibu. Jangan main-main, belajar ibu. Tidak cukup solat ini cuma melok-melok baik. Apalagi ibu-ibu, hati-hati. Ya? Hati-hati ibu, keluar aurat sedikit tidak sah hukum solat ibu. Ibu sujud di atas mukena, saya pernah ketemu Bu, ibu-ibu sujud. Kan dia makin mukena nih, ya? Mukena lebar itu kan. Allahu Akbar. Waktu nak sujud, dia kan turun macam ini. Nah, ini kan mukena di sini. Kalau ibu menjatuhkan kening ibu di atas mukena ibu, tidak sah hukum sujud ibu. Wah, baru tahu kalau kau nih. Terbayang tak kamu sekarang? Bertahun-tahun kamu sholatnya macam itu, bertahun-tahun sholat kamu tak diterima oleh Allah, wajar kalau dalam hidup tak katik perubahan. Ngapa sholat kita rusak? Belum lagi takbirnya, belum lagi rukuknya, belum lagi sujudnya, belum lagi wuduknya, belum lagi banyunya. Banyak ibu-ibu ini berwuduk. Iya, bukan ibu sini, jangan marah lah itu kamu nih. Berwuduk, takut nih, ngapa Bu? Bedak aku nih 500.000 Ustaz. Iya. Gara-gara bedak mahal, wuduk tak sah. Hati-hati Bu, al-wudu miftahu shalah wa salatu miftahul jannah. Wudu itu kuncinya salat, salat itu kunci membuka surganya Allah Subhanahu. Kalau salat ibu sudah tak beres, salat bapak sudah tak beres, tak usah meriksa yang lain, kecul kalau lewat. Maka wajar tema kita pada siang hari ini, salat itu sangat penting.
Kenapa dia sangat penting? Karena dialah yang menjadi tolak ukur yang pertama kali dihisap oleh Allah. Maka daripada itu Bu, ya, setan tidak ada nak ngerusak sedekah kamu. Setan tidak perlu ngerusak haji Bu. Iblis tidak perlu ngerusak sedekah ibu, baca Quran ibu. Iblis suka yang dia rusak. Dia rusak be solat ibu, selesai. Kalau iblis bisa merusak solat ibu, selesai. Mangkonyo ibu, mangkonyo. Iblis itu punya anak yang khusus. Iblis ini punya 9 anak Bu. Lah dalam kesempatan lain ku bahas ya. Iblis ini punya 9 anak. 9 anak ini punya spesialisasi. Jadi iblis ini ada spesial juga Bu. Bukan dokter, ada dokter spesial. Ya, dokter kan ada spesialis kan. Anak iblis juga ada spesialis. Ada anak iblis yang spesialis menggoda wong yang sedang sholat. Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Tahu tidak kamu nama anak iblis yang goda wong sholat? Namanya khinzib atau khonzab. Khonzab itu Bu, kapan mulai kita takbir? Allahu Akbar. Mulai masuk dia. Ibu nyari dompet nih, nyari dompet. Dak ketemu. Terpening kepala kamu. Kemanalah dompet ini? Cari sana katik, cari sini katik. Culak sana. Dah sholat dulu belah, lah sudah ajan. Baru ibu takbir. Allahu Akbar. No, di bawah lemari situ. Ya? Yeah? Ibu ngiro itu tuh wahyu dari Allah, bukan wahyu Bu. Itu khonzab atau khinjib tadina. Dia besik ke. Ngapa dia besik waktu ibu takbir sholat? Biar sholat ibu rusak. Dia sengaja nak ngusutkan sholat kamu. Ibu muka handphone di jalan, baca. Belum sempat balas karena ibu lagi nyetir. Ibu taruh ke dulu HP. Lupa ibu. Tidak teringat nak males pesan kawan kita ni tadi. Mampir ke rumah ambil uduk sholat. Baru takbir. Allahu Akbar. Nih WA tadi belum dibalas rupanya. Allahu Akbar. No, marahlah kawan ni tadi. Ya Allah, sombong pasti aku ni ujungnya. Jadi sepanjang solat yang ada di pikiran ibu, WA, itulah gawe si hinjib kalau ibu nak tahu. Kalau di masjid ini Pak, dia masuk di tengah-tengah saf yang renggang Pak. Makanya ada hadisnya sawu supu pakum fa inna tasfiyatu supu min tamami shalah. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat itu adalah kesempurnaan dari ibadah solat kita. Ngapo kalau saf ini renggang, disitulah masuk hinjib tadi di tengah-tengah menggoda kita yang sedang solat ini Pak. Dulu, sekarang tak payah lagi dia nak masuk lah sudah nguling karena saf sudah renggang. Tidak payah lagi dia nak masuk sekarang. Kalau dulu kan dia nak berejo, nak masuk ke saf ini payah Bu. Sekarang sudah diatur, aman, ngengkeng-ngengkeng, hinjib ni tadi ada. Aman, tidak payah lagi dia, Ngapo safnya sudah renggang. Dia masuklah di situ nak goda solat kita ini ngapo? Tugas dia cuma siko, rusak be solat. Kalau sudah rusak solat kita, selesai Bu. Fasadat sairu kullu, seluruh yang lain rusak galo-galo. Masya Allah, betapa pentingnya ibadah solat ini Bu. Makanya ibu tak cukup solat cuma solat baik. Ibu majelis saya sarankan apalagi yang punya majelis rutin panggil guru nian Bu, belajar fikih, belajar dari bab toharo, belajar tentang bab air. Tidak seluruh air tuh bisa dipakai wudu. Ibu ini kalau nyingok banyu sangko ibu wudu lah itu, sah lah itu, belum tentu. Air yang boleh dipakai wudu itu Bu, air suci mensucikan. Apa kategori air suci mensucikan itu? Air gunung, air salju, air embun, air sumur. Ibu sudah tahu air sumur itu suci mensucikan? Iya Ustaz, tapi tidak belajar cara wuduknya bisa rusak juga. Aku pernah ceramah di Pelajo itu Bu. Beneran aku nak wuduk kan, habis nak sholat asar. Jadi Bu di mana wuduk? Oh kita pakai sumur Ustaz. Oh iya, begitu saya nak ke belakang, ibu-ibu lagi berwuduk. Banyunya sah Bu, suci mensucikan air sumur, tapi caranya salah. Banyu itu diderek Bu sama dia. Embernya diangkat ditaruh di pucuk bibir sumur tadi. Airnya benar suci mensucikan. Cara ibu ini yang salah. Ngapo? Tangannya masuk ke ember. Tidak sah wuduknya Bu. Ngapo? Air yang tak nyampe 2 kula namanya ma'ul qalil. Kalau dia kemasukan najis, air itu mustakmal. Air mustakmal tidak sah dipakai berwuduk. Kalau ibu punya wadah tidak nyampe 2 kula. 2 kula itu kurang lebih
220 lah Bu. Kalau dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer sekitar 215 liter. Ya, sederum lah kira-kira. Lah kalau banyu ibu dalam ember tu kecil, ibu kobok, mustakmal Bu banyu itu, tidak boleh. Mak mana caranya? Tumpahkan, dikucurkan, ditadakan, masuk ini. Kecuali kita cak di sungai. Ibu nongkrong di sungai itulah, nyuci muka situlah, kumur-kumur di situlah. Habis kumur-kumur ibu buang ke lagi di situ, ibu embek lagi. Boleh tak? Boleh. Karena airnya air banyak lebih dari 2 kula. Kamu cak mandi wajib, misal mandi wajib kalau rumah ibu belakang sungai. Ini kan banyak sungai kan? Ibu tinggal berniat baik, melompat, gelantum. Tidak serius aku, tidak main-main. Iya Pak, kalau kamu di sungai, baca baik nawaitul wusla dirafil hadasil akbar ala jamil badani lillahi ta'ala, gelantum melompat keluar langsung bersih, hilang hadas besarnya. Kalau dijauh ke dikit teko kamu hilang. Iya teko antu banyu kamu selesai ya. Iya, ngapa di sungai boleh? Karena airnya air banyak, air yang lebih dari 2 kula. Oh, bab air baik lagi kita butuh belajar. Iya Bu. Kalau ibu tak belajar selesai. Ibu-ibu yang berkuku panjang, yang berkutek, tak sah semayang kamu, hati-hati. Ngapa kali ibu berkuku panjang waktu berwuduk, tidak masuklah air wuduk itu di selo jari kamu ini, tidak sah hukum wuduknya. Kalau sudah wuduknya tidak sah, tak usah lagi bahas solatnya, pasti solatnya rusak. Makanya Islam tidak ngajar ke berkutek-kutek. Islam tidak ngajar ke pakai-pakai kuku panjang. Yang boleh itu pakai pacar. Kenapa? Kalau pacar dia meresep. Pacar tak pacak di kerik-kerik, pacar tak pacak di ketok-ketok. Kalau kotek kan dia obatnya lepas dia. Tapi kalau pacar tak pacak Bu, manjang kuku baru lepas, manjang kuku baru dilepaskan, baru hilang dia. Sesuai dengan ini kadang 2 bulan, 3 bulan baru. Pacar tidak apa-apa, tapi kalau ibu berkutek tidak sah hukum wuduknya. Kalau sudah wuduknya tidak sah. Ibu pakai bedak, sekarang hati-hati loh, ada bedak yang tidak ngeresap air. Jadi bedak itu saking kelicinya mungkin mahal, banyu itu ngelongsor be. Seng. Ya aku tak terjadi, aku cerita dari ibu-ibu tu lah. Ada bedak itu saking kelicinya, kapan siram banyu ngelongsor dia. Tidak nyentuh ke kulit, itu tidak sah Bu hukum wuduknya. Mbek dulu pembersihnya, bersihkan dulu itu bedaknya, baru ibu berwudu. Atau kalau ibu tak galak luntur bedaknya, ibu berwuduk dulu. Nah, ibu ni kan aku kalau nak kondangan ngajak bini aku, misalnya kondangan jam 12, ngejuk tahu dia jam 9. Iya Pak, ibu-ibu macam itu. Kalau kamu nak ngajak bini kamu pergi, kalau nak pergi jam 10, ngomong pergi jam 8. Kapan kita ngomong pergi jam 10? Jadi setengah 1. Ya, pokoknya kacau ni sampai retak singgonya. Dalam hatiku jadi layang, rai berubah tidak juga. Gosok sana, gosok sini, nah kan banyak poletan ibu-ibu ni ya nah. Tidak aku ni ngamat ibu, serius aku ni ya nah. Mak mana caranya? Ibu berwuduklah dulu. Sudah selesai berwuduk kan ada doanya Bu supaya buka di buku, doa supaya nahan dari buang angin, kentut. Ada itu, ya. Karena kentut ni Bu biar berdepis batal tu lah. Ya karena menurut mazhab Syafi'i walaupun kecil kentut pis itu berdepis baik batal wuduknya, enggak baca. Ada doanya mak mano supaya kita bisa nahan itu atau kita sambil solawat ya, berdoa ya Allah tahankanlah aku ni jangan sampai nak kentut dulu ya Allah, jangan sampai batal dulu sampai ketemu waktu solat. Jadi habis selesai kondangan tahan wuduknya, jangan bersentuhan kepada yang selain muhrim, begitu azan langsung solat. Terus kalau ibu-ibu nih beli jilbab, belilah yang panjang, yang tebal, yang bagus. Biar begitu masuk waktu sholat, tidak lagi bercarian mukena, tinggal langsung sholat baik. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik ibu-ibu, bagaimana jelas penjelasannya tentang sholat itu penting. Jadi begitu pentingnya sholat ini sehingga ibu-ibu
harus benar-benar benamkan di dalam hati kita bahwa tidak ada panggilan yang lebih penting kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin ibu-ibuku semua ada yang pengen ditanyakan, mungkin sudah lama dari tadi pengen bertanya perihal tentang masalah sholat ini, sesuai dengan tema kita sholat itu penting. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna dari Majlis Taklim 2 Kalimat Syahadat. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, tolong jelaskan sedikit atau contoh yang membatalkan wudhu dan syarat-syarat sahnya sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, yang membatalkan wudhu itu apa? Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, yaitu mengeluarkan sesuatu dari 2 tempat, sabilain, dari depan, ya, qobul, dan dari dubur, dari belakang. Apapun itu sifatnya, asal keluar dari 2 tempat ini batal wudhu kita. Kencing ataupun kita mengeluarkan buang angin, ya, maka mutlak solat kita batal. Yang kedua, apa syarat sahnya solat Ustaz? Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Makanya saya sering ngatakan sama ibu-ibu, belajar istinja, belajar membersihkan air dari kencing. Sama dengan bapak-bapak juga Pak. Belajar kita. Kali ibu habis kencing, maaf ya, ibu habis kencing, ibu siram baik, cak biasa. Waktu ibu pakai itu, aduh tak terasa cak seret macam itu Bu. Pecah ada yang keluar itu najis hukumnya. Celana itu kali ibu bawa solat, tidak sah hukum solatnya. Ngapo? Badannya suci, tempatnya masjid suci, tapi pakaiannya tidak suci. Apa? Celana dalamnya kena najis. Sama dengan bapak-bapak, apalagi yang pegawai Pak, hati-hati. Kita di kantor dari pagi sampai sore, mungkin sehari bapak kencing sampai 5 kali, mungkin kencing 2-3 kali. Bapak istinjaknya tidak bersih, selesai Pak. Ngapa kalau bapak habis kencing, bapak siram, lalu kemudian maaf bapak pakai celana, ada terasa, ceret, itu najis Pak. Makanya diajarkan di dalam kitab fikih, bukan agak porno karena fikih ini harus praktik, tidak baca. Ya. Di dalam bab fikih diajarkan Bu, beristinja yang benar itu, 1, ya, berdaham 3 kali. Jadi kalau ibu habis selesai kencing, ya, selesai koyu, macam itu, didorong. Mengapa kita berdaham itu? Supaya kita mendorong sisa air kencing yang ada di kemaluan tadi. Makanya maaf Bu, ada sunatul fitro, ada sunah kebersihan, ya. Salah satunya maaf mencukur bulu kemaluan. Itu diajarkan oleh Rasulullah, jangan lebih dari 40 hari. Kenapa? Semakin lebatnya bulu kemaluan kita, semakin memungkinkan air kencing itu lekat di bulu itu dan menyebabkan najis lekat di celana kita. Ngapa kamu ketahu? Kamu nanya tadi itu. Oh, dia teringat belum nyukur, aku rasa. Cukur. 30 hari cukur, 30 hari cukur. Maksimal 40 hari ya, belajar beda naik salon nian Bu, ya. Iya, pokoknya 40 selesaikan. Bapak-bapak mah itu pula Pak, ya. Itu namanya sunatul fitro, sunah kebersihan. Bagaimana cara bapak bersihkan kencing setelah kencing? Berdaham 3 kali. Atau kalau tidak galak berdaham, ada cara yang kedua. Maaf, bukan porno. Digosok Pak batang kemaluan kita tadi ke depan 3 kali, didorong. Nah, ya. Ya, jangan jauh nih, kamu tuh berpikir serius aku nih. Nah, ini kan belajar bab fikih nih, ya dah. Ngapa dia perlu didorong tadi? Untuk menghabiskan sisa air yang ada di ujung kemaluan tadi. Pelan-pelan Pak, jangan cekek kenian, kerok pula aja urusan tuh, ya dah. Yo, dikit baik dorong sampai habis. Jadi 2 cara Bu, berdaham boleh, didorong boleh, ya. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya yang lagi, ibu-ibu dari majelis taklim yang lain. Atau bapak-bapak kalau dikasih kesempatan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi dari Majelis Babu Salam, OPI, Jakabaring, Palembang. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, mengapa orang yang rajin sholat tapi masih berbuat maksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ngapo ada STMJ?
Apa dia STMJ itu? Sholat terus, maksiat jalan. Kan macam itu kan? Bu, inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah, Bu. Ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, ada wong sholat tapi masih maksiat. Mungkin bisa kita pastikan ibu, sholatnya rusak. Karena kalau sholatnya benar, pasti masuk ke dalam hatinya, bakal tak mungkin dia akan melaksanakan perbuatan-perbuatan mungkar lagi, Bu. Ngapu? Itulah salah satu fungsinya sholat ini, menjadi perisai diri. Di mana rusaknya? Bisa jadi airnya rusak. Bisa jadi cara berwuduknya rusak, bisa jadi cara sholatnya rusak, macam-macam, Bu. Makanya anak ngomong tadi, iblis tinggal goda baik. Dirusaknya air wuduk ibu baik, rusak segala urusan sholat. Dirusaknya cara berwuduk ibu tadi misalnya, Bu, yang wajib dicuci itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang wajib dicuci dalam berwuduk itu ada 4. 1, muka. Pertanyaannya, muka tuh mana? Kan sekarang kan banyak orang tak tahu, Bu, banyak cari-cari muka. Iya kan? Nah, banyak orang nyari muka. Tak? Di mana muka? Nah, bukalah kita kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Ghazali, yang disebut dengan muka itu dari ujung tumbuhnya rambut turun ke bawah sini, naik ke sini, naik ke sini. Bu, inilah yang wajib dicuci. Jadi kali ibu berwuduk yang cak ngomong ke tadi, ini tak basah, sini tak basah, tidak sah solat wuduk ibu. Kalau sudah wuduk tak sah, tak dosa, berarti solat tak diterima. Kalau sudah solat tak diterima, itu yang ibu omong ke tadi. Iya solat terus, tapi maksiat jalan terus ya. Terima kasih. Masih ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Baria dari Majelis Taklim Nurjana. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah ada solusi untuk mengajak suami sholat bersama? Karena sampai sekarang belum berhasil, Ustadz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada solusi tak nak ngajak suami sholat berjamaah? Suami jangan diajak sholat berjamaah. Suami suruh berjamaah ke masjid. Karena laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid, kecuali laki-laki soleha. Iya. Ibu tidak perlu diimami sama suami. Seabdol-abdolnya sholat berjamaah itu di masjid. Jadi ibu jangan ajak suami sholat di rumah. Kenapa? Suami sholat berjamaah di masjid, ibu dapat pahala yang sama seperti suami yang berimaman di masjid. Kalau suami ibu sholat berjamaah di masjid, imamnya di masjid ini kan ada imam tetap, biasanya ustadz atau kiai. Melok menang kita, Bu, dapat pahala 27 kali lipat. Tapi kalau suami kamu ngimam ibu, suami baru iqra' 2, ngaji belum lurus, maca ayat dak pase, kusut sholat itu galo-galonya. Jadi suami jangan ibu ajak sholat di rumah, suami suruh sholat berjamaah ke masjid. Ibu cukup sholat di rumah, kalau ibu masih muda. Kalau ibu lah sudah tua, maaf, apalagi janda, jemaahlah ke masjid. Tidak ada larangan perempuan sholat berjamaah di masjid. Yang disebutkan Rasulullah suruh sholat dalam kamar itu perempuan yang masih muda, yang dikhawatirkan kehadirannya itu mengganggu imam. Nah, ibu kan kalau yang masih muda-muda kan pakai minyak wangi, baru masuk dari belakang baik, minyak wanginya lah ke depan sini. Imam takbir, Allahu Akbar. Nah, Bu Epi ada di belakang itu. Lah kena absen, mampu Bu Epi lah sudah ke depan sini. Penyium ada mampu Bu Siti. Tapi kalau lah tua, mampunya sama galo, minyak angin. Ya tak kata yang beda-beda, kalau parfum kan beda-beda, Pak. Tapi kalau mampu minyak angin galo aman. Nah, kalau sudah ibu pakai Apixon, jemaah lah sholat di sini tidak apa-apa. Maksud ibu ini tadi mungkin suami ini belum tergerak untuk sholat, Ustaz. Mana caranya supaya kita nak ngajak sholat? Ibu, ya, satu ibu harus pegang. Jangan sampai ibu ributkan permasalahan ini. Kenapa? Ketika laki tidak mau sholat, dinjuk tahu masih tak galak, ibu sholat malam, Bu. Ibu sholat malam, ibu sujud terakhir, waktu ibu doa ngangkat tangan itu ibu tangiskan. Kalau bisa ibu sholatnya di samping suami, lagi tidur. Ya Allah. Gregetnya anak jenguk dia nih, ya Allah. Kapan? Dia kan tidur juga kan.
Jadi dia kaget dengar bu, oh iya harapan bini aku nyurahkan sholat, ujinya ya dah. Kaget digerakkan oleh Allah tiang sholat. Ibu jangan khawatir, kejar terus. Tapi ibu kalau sudah ibu doakan, sudah ibu ajak dia masih tak galak, ibu dah usah khawatir. Ibu tidak dituntut oleh Allah terhadap apa yang dilakukan oleh suami kamu. Tapi kalau kami laki, ibu tidak sholat, kami laki ini dituntut oleh Allah di akhirat apa yang terhadap apa yang ibu lakukan. Jadi semacam itu baik, ibu kejar dengan doa terus, ibu sujud terakhir, ibu minta dengan Allah, insya Allah depan konyo hati suami ibu digerakkan oleh Allah untuk salat ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Naila Masyhur dari Masjid Taklim Nurul Iman Al Muhajirin Amin Mulia. Begini Ustadz, apabila ada orang yang sudah meninggal, orang tua kita yang dulunya pernah bolong sholatnya, apa kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu, apakah kita sebagai anak wajib atau boleh mengqadha sholat beliau? Itu saja mungkin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nafsul mu'minin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa raga seorang mukmin itu terkatung-katung dengan hutangnya sampai dengan dilunasi. Dan tidak ada yang bisa membayar hutang solat kecuali solat. Makanya di dalam mazhab Syafi'i ada namanya qada solat bu. Tetapi qada solat itu adalah untuk kita yang ninggalkan solat. Misalnya ibu nih ninggalkan solat nih. Tahu-tahu ibu sadar, sudah melok pengajian, sudah mulai berjilbab rapi. Ini kan ibu kan lagi sekarang nih lah kan rapi berjilbab dulu. Waktu Sweet 17 dulu kan mungkin tidak semayang ya dah. Waktu 17 tahun dulu yang masih muda-muda melentik caulat bulu dulu nah ya dah. Ya yang sholat alhamdulillah ya dah. Baru sadar nih, ya Allah ternyata sholat ini wajib nih. Berikinlah kita dari akil balik, baru mulai sholat umur 25 tahun. Akil balik umur 10 tahun, berarti 15 tahun ibu punya utang sholat dengan Allah. Mak mana cara bayarnya? Mak mana cara bayarnya? Setiap habis sholat ibu sholat, habis sholat ibu sholat. Habis sholat zuhur, zuhur lagi, habis asar, asar lagi, habis maghrib, maghrib lagi, habis isya, isya lagi, habis subuh, subuh lagi. Berapa lama Ustaz? 15 tahun. Ya kan ibu ninggalkannya 15 tahun. Ustadz katanya kalau habis subuh tidak boleh sholat lagi, kalau habis asar tidak boleh sholat lagi. Itulah gunanya belajar. Di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, kalau dia mutaqaddiman atau mutaakhiran, diawali atau diakhiri oleh satu sebab, boleh sholat lagi bu. Yang tidak boleh itu habis subuh, kati sebab, kati hujan, kati angin, ibu semayang lagi, haram itu waktu tahrim. Habis asar, kati hujan, kati angin, ibu langsung sholat, ya habis sholat asar ibu sholat lagi, haram itu hukumnya. Tapi kalau dia ada sebab, ada pengajian habis asar, ibu dari luar masuk ke dalam masjid, kata Rasul, ijadahola ada kamul masjid, palai jelis qabla yusolli ra'ataini. Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Padahal ibu tadi masuknya habis asar. Habis asar itu kan tidak boleh sholat lagi Ustaz, kan ada sebabnya. Apa sebabnya? Ibu dari luar masuk ke dalam masjid, maka sebelum duduk ibu boleh sholat sunat 2 rakaat. Ibu habis subuh sholat lagi, apa sebabnya? Sebabnya mengqadha sholat Ustaz, kita ada utang. Oh boleh, boleh silahkan. Atau qadha nyambung tuh macam ini ibu. Habis sisa ibu katik gawe lagi kan, ibu qadha galo segala sholat yang tinggal, boleh, boleh. Habis sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat sampai sekuat ibu, sampai sekapar, lajulah. Itu namanya qadha nyambung. Nah ini utang sholat dibayar oleh wong itu dewe. Masalah utang sholat wong tua nak kita bayar, ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan anak mengqadha sholat wong tuanya, ada yang mengatakan tetap tidak bisa. Mak mana caranya? Banyak-banyak doakan baik, banyak-banyakkan sedekah atas nama almarhum almarhumah. Makanya kita kalau punya wong tua atau punya anak yang tidak sholat, lemaklah lagi hidup, njuk taulah. Kalau dia baru sadar, suruhlah qadha. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita masih punya utang sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang dengan manusia lagi wajib dibayar, apalagi utang dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani, saya mewakili dari Majelis Taklim Istiqomah Perumahan Top atau Amin Mulia Jakabaring
Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mengapa kalau kita sholat, hati dan pikiran kita terkadang tidak khusyuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ngapo kita kalau sholat, hati kita ini galak dak husuk. Ke satu, ketika kita sholat itu Bu, husuk ini banyak standarnya Bu. Kalau para sahabat itu saking kehusuknya mereka sholat, panah menancap di badannya dia tidak terasa Bu. Kalau kita ini tidak ada sampai macam itu Bu, mungkin ya, yang lewat masih terjingok, yang ngoceh masih terdengar, tapi standar khusyuk untuk wong awam yang paling standarnya waktu ibu takbir, ibu ingat sedang sholat apa? Allah, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Lagi maca Fatihah ingat utang, nah utang tagihan, balik lagi. Begitu ingat Allah, Allah lagi. Dalam hati baik, jangan kaget Allah. Jangan banyak pikiran ibu ini ya. Begitu kita ingat manusiawi Bu, manusiawi. Segala sesuatu itu Allah bisa karena biasa. Kalau ibu sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, disitulah ibu baru bisa ngelupakan segala-gala. Puncak kekhusyukan itu Bu, ketika kita mampu meresapi makna sholat itu dan kita sedang tahu sedang menghadap Allah, disitulah kita tidak menghiraukan lagi yang lain. Yang kita hiraukan hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Umrah. Saya mewakili Panitia Hari Besar Islam PHBI RT 32 dan RT 33 Kelurahan 15 Uru, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Kepada Pak Ustadz, saya cukup satu pertanyaan. Yaitu saya punya orang tua, ibu kandung. Bapak sudah tidak ada lagi. Umurnya lebih kurang 70 lebih, mungkin mendekati 80. Beliau tidak sanggup lagi ke masjid 2 kalimat syahadat ini. Jadi tiap sore, kadang isya juga, kadang subuh, saya yang sebagai imamnya. Nah, saya tanyakan kepada Pak Ustadz, apakah saya termasuk imam yang soleha atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini punya ibu, ya. Punya ibu tapi ngimami di rumah. Ya. Tadi pertanyaan beliau ini Ustaz tadi, kalau laki-laki soleha sholatnya di sholatnya di rumah. Kenapa? Kan Ustaz Abdulnya laki-laki itu sholatnya di masjid, berbeda dengan beliau ini tadi, karena beliau ada tanggung jawab, ada wong tua di rumah. Wong tuanya mungkin sudah tak kuawa lagi nak ke masjid, berjalan dia sudah susah, ya. Maka kita nak ngimam di rumah. Jatuh ibu silahkan, jatuh Pak sebagai ngabdi anak kepada wong tua. Tapi kalau ibu yang muda-muda ini, ibu masih pacak semayang dewean di rumah sana, biarkan suami ibu sholat di masjid, ibu dapat pahala yang sama dengan laki yang sholat berjamaah di masjid. Berbeda dengan beliau menjadi imam ibu bunda beliau, karena ibunya sudah uzur, umurnya sudah tua, dan beliau tidak termasuk imam yang soleha, tapi termasuk imam yang soleh, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung kesimpulan dan saran dari kesimpulan daripada pengajian kita pada sore hari ini. Baik ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mengkaji tentang pentingnya sholat ini, sehingga di dalam kehidupan ini yang paling harus kita jaga benar-benar adalah sholatnya. Kenapa? Karena sholat kita ini benar, maka benarlah seluruh amal ibadah yang lain. Tapi ketika sholat kamu rusak, maka rusaklah amal ibadah yang lain. Ya. Ingat kata Rasulullah SAW ini, amal kita yang pertama kali dihisab oleh Allah, awwalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah fa inna sunnah sunnah kulluhu wa in fasadat syairu kulluhu. Kalau amal ibadah salat kita baik, maka baiklah seluruh amal ibadah yang lain. Kalau amal ibadah salat kita rusak, maka rusaklah amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan semua ibu-ibuku semua bapak-bapak yang hadir di sini bisa belajar bagaimana cara memperbaiki salat kita, sehingga salat kita ini benar-benar menjadi salat
yang kita ketahui bagaimana cara melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu-ilmu fikih yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Dan di akhirnya kita berdoa dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.